Mahasiswi bunuh diri kampus Unima resmi nonaktifkan dosen. Gubernur Julius tinjau lokasi bencana Siau. Tanggul jebol, ratusan rumah terendam banjir. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda? Hari ini kita jumpa dalam program Kompas Sepekan. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati rangkuman sejumlah informasi menarik lainnya dalam Sepekan yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Doni Arai, inilah Kompas Sepekan selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi yang pertama, saudara. Pihak Universitas Negeri Manado resmi menonaktifkan dosen berinisial DM yang diduga melakukan kekerasan seksual kepada salah satu seorang mahasiswi jurusan PGSD berinisial EM. EM diduga mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri setelah sempat mengalami dugaan pelecehan oleh oknum dosen di kampusnya. Pihak Universitas Negeri Manado resmi menonaktifkan dosen berinisial DM yang diduga melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswa berinisial EM. Langkah penonaktifan sang dosen berdasarkan hasil pemeriksaan dan laporan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi atau PPKPT Unima yang menerima laporan soal dugaan tindak pelecehan seksual yang dialami EM. Dugaan praktek pelecehan seksual ini mencuat setelah beredarnya surat tulisan tangan yang diduga ditulis EM sebelum mengakhiri hidupnya. Surat tersebut berisi laporan dan kronologi dugaan pelecehan seksual yang dilakukan dosen berinisial DM. Surat laporan tersebut ditujukan untuk pimpinan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Unima. Laporan yang telah kami laporkan kemarin, memang setelah pemakaman yang akan dilaksanakan pada besok hari jam 3, rencana kami sudah sepakat dengan keluarga, dengan Ibu Pendeta bersama dengan Mama, almarhum Mama dan Papa, kami akan kembali ke Kapolda untuk menghadap Pak Kapolda langsung, untuk meminta tolong. Karena kami keluarga melihat bahwa ada tindakan-tindakan kekerasan yang kami lihat secara kasat mata di ada tubuh korban, berarti korban ini bukan murni bunuh diri, tetapi dugaan kami keluarga ada hal-hal lain sampai korban ini boleh meninggal dunia. Pihak keluarga EM melalui kuasa hukum Zem Sawengen mengaku telah melaporkan kematian EM ke pihak kepolisian. Keluarga menilai kematian EM bukan murni bunuh diri, melainkan ada faktor lain sebagai pemicu kematian tersebut. Untuk langkah-langkah yang sudah diambil oleh pihak universitas, bahwa pada tanggal 31 kemarin, tim Satgas PPKPT sudah memanggil yang bersangkutan dan sudah ada pemeriksaan yang dilakukan, dan berdasarkan laporan dan hasil pemeriksaan tim Satgas itu, maka Bapak Rektor sudah mengambil langkah dengan mengeluarkan surat penonaktifan dari dosen yang bersangkutan sebagai dosen, dan sambil menunggu langkah selanjutnya, status selanjutnya itu kita menunggu hasil tindak lanjut lagi dari tim Satgas dan kajian oleh pihak kepegawaian, karena kalau untuk masalah kekerasan seksual kita berdasarkan PP Permen, dan untuk penegasan soal status selanjutnya itu nanti berdasarkan PP 94. EM, mahasiswa jurusan pendidikan guru sekolah dasar ini, ditemukan meninggal dunia di rumah kos Kelurahan Kaaten, Kota Tomohon pada 30 Desember 2025 lalu. EM nekat mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri setelah diduga kuat mengalami pelecehan seksual oleh salah satu oknum dosen di tempatnya menimba ilmu. Namun keluarga menilai kematian EM bukan murni bunuh diri karena ada temuan sejumlah tanda memar di beberapa bagian tubuh. Pihak keluarga telah melaporkan terkait kasus ini, dan untuk kepentingan penyelidikan diketahui jenazah EM sudah menjalani otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Kota Manado sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Yana Mega Singal, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Saudara, kebakaran hebat melanda dua rumah di kawasan padat penduduk di Desa Moyak Induk, Kecamatan Modaya, Kabupaten Bola Mongo Timur, Sulawesi Utara pada Jumat pekan lalu. Akibat peristiwa ini, satu warga lanjut usia yang sedang sakit tewas karena terjebak dalam kobaran api. Dua unit rumah warga di Desa Modayak Induk hangus terbakar dilalap api. Api dengan cepat membakar rumah yang terbuat dari kayu dan langsung menjalar ke rumah permanen yang berada di sebelahnya. Peristiwa ini membuat warga sekitar panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Akibat peristiwa ini, seorang warga lanjut usia yang sedang sakit tewas terbakar dan langsung dievakuasi di puskesmas setempat. Sementara sebagian besar harta benda tidak dapat diselamatkan. 3 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Mobagu dikerahkan, namun sulitnya akses masuk ke lokasi kebakaran membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan untuk memadamkan api, dan api baru bisa dijinakkan setelah beberapa waktu kemudian. Jumlah unit bangunan yang terbakar sebanyak 2 unit bangunan. Ada korban jiwa nak dalam kebakaran ini, Pak? Kejadian ini memakan 1 korban jiwa, kakek berusia sekitar 72 tahun, dan terinformasi korban menderita sakit sehingga tidak bisa keluar dari lokasi kebakaran. Dugaan sementara kebakaran yang terjadi di Desa Modayak, Kecamatan Modayak, Kabupaten Bola Mongo Timur, yaitu sementara adalah korsleting listrik. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang, namun dugaan sementara api berasal dari akibat korsleting arus pendek listrik. Rahman Rahim, Kompas TV, Bola Mongo Timur, Sulawesi Utara. Saudara, Polres Minahasa Tenggara melimpahkan ke-11 tersangka kasus penembakan Rata Totok ke Polda Sulawesi Utara. Pemindahan ke-11 tersangka tersebut dikawal ketat oleh Satuan Brimob Polda Sulawesi Utara. Polres Minahasa Tenggara akhirnya melimpahkan sebanyak 11 orang tersangka terkait kasus penembakan ke lokasi pertambangan emas tanpa izin Nibong, Kecamatan Rata Totok, ke Polda Sulawesi Utara. Kasat Reskrim Polres Minahasa Tenggara AKP Lutfi Pratama membenarkan pelimpahan ke-11 tahanan kasus penembakan di Rata Totok ke Polda Sulut. Para tahanan diberangkatkan dari Polres Minahasa Tenggara menuju Manado dengan pengawalan ketat oleh personel Satuan Brimob Polda Sulut dan Satuan Reskrim Polres Minahasa Tenggara. Nantinya ke-11 tersangka akan menjalani pemeriksaan lanjutan oleh pihak penyidik Polda Sulut. Membenarkan bahwasanya untuk tahanan terkait kejadian di Rata Totok terkait kejadian pembunuhan ataupun penembakan yang terjadi silam, kami telah mengamankan 10 tersangka dan ditambah lagi ada 3 tersangka. Jadi total ada 13. Update terbaru 3 yang sudah menyerahkan, 3 yang sudah kami amankan, 2 menyerahkan diri dan 1 sudah kami lakukan tindakan tegas karena tidak kooperatif. Nah, ini dari perintah dari pimpinan bahwasanya untuk seluruh tahanan terkait perkara pembunuhan yang terjadi di Rata Totok kemarin, kami telah menitipkan ada 11 tersangka yang sudah kami titipkan di rumah tahanan Polda Sulawesi Utara. Lutfi juga mengimbau jika masih ada pihak yang terlibat dalam kasus tersebut agar kooperatif dan segera menyerahkan diri untuk memudahkan penyidikan. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kesorotan lain, saudara, tim gabungan dari Quick Response 8 Kodareal 8 berhasil menyita sejumlah barang muatan ilegal berbagai jenis dari 2 kapal masing-masing di perairan Likupang, Minahasa Utara dan perairan Batu Angus, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Kodareal 8 bersama tim gabungan Quick Response 8 yang terdiri dari Bea Cukai Sulawesi bagian utara dan Dinas Perhubungan Minahasa Utara berhasil menyita sejumlah barang ilegal yang diduga hendak diselundupkan dari Filipina ke wilayah Sulawesi Utara. Barang ilegal tersebut ditemukan di 2 kapal di tempat yang berbeda, masing-masing kapal penumpang KMP Tarusi di perairan Likupang, Minahasa Utara, dan taksi boat tanpa nama dan dokumen di perairan Batu Angus, Kota Bitung. Temuan barang ilegal di kapal penumpang KMP Tarusi tersebut dimuat dalam truk yang mengangkut muatan ilegal berupa obat-obatan ayam berbagai merek dari Filipina sebanyak 98 koli.
Sementara temuan barang ilegal lainnya yang dimuat di taksi boat tanpa nama dan dokumen berupa 244 ekor ayam ras Filipina, 2 dos dan 1 kotak minuman keras merek Tanduay Rum, dan 2 kotak minuman keras merek Barjin Lime. Dari Quick Response 8, Koderal 8, Bea Cukai, Kanwis Sulawesi Utara dan Disub Kabupaten Minahasa Utara atas informasi tersebut berhasil mengamankan barang ilegal yang dimuat dalam KMP Tarusi. Adapun barang yang berhasil diamankan sebagai berikut: 98 koli obat-obatan ayam ilegal berbagai macam merek. Diperkirakan jumlah total barang temuan keseluruhan sebagai berikut: total nilai barang temuan 1.124.572.200 rupiah. Sementara Kepala Kanwil Bea Cukai Sulawesi bagian utara Erwin Situmorang bilang, selain merugikan negara dari sisi potensi pendapatan pajak, barang temuan ilegal ini berpotensi mengganggu industri dalam negeri. Kita sama-sama berkolaborasi nih. Kenapa? Karena kalau kita lihat sebenarnya ini kelihatannya kecil ya, tapi udah banyak banget lagi, udah banyak banget. Kalau ini kita biarkan, maka yang pertama adalah industri kita mati. Yang bukan hanya pajak loh ini yang dimainkan mereka, tetapi sebenarnya malah justru industri kita mati. Bayangkan kalau misalnya ini diproduksi sama industri dalam negeri, berapa banyak nanti multiplier efeknya. Dari temuan barang ilegal ini diproyeksikan nilai barang temuan di kapal KMP Tarusi senilai 1,1 miliar terlebih. Sedangkan nilai barang temuan di taksi boat tanpa nama dan dokumen yang ditemukan di perairan Batu Angus senilai 1,2 miliar terlebih dari muatan ayam ras Filipina dan muatan minuman keras ditaksir senilai Rp42.500.000. Seluruh barang temuan ini diamankan di markas Kodareal 8 dan selanjutnya dilakukan proses hukum sesuai kemenangan di kantor Bea Cukai dan Badan Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Gubernur Julius Silvanus tinjau lokasi bencana Siau. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sepekan. Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengirimkan bantuan logistik ke lokasi bencana banjir bandang di Kecamatan Siau, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, Senin sore pekan lalu. Bantuan 6 ton beras dan logistik lainnya dikirimkan via kapal penumpang Glory Mary dari Pelabuhan Manado. Bantuan logistik dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara diantaranya 6 ton beras, 500 unit kasur dan matras, 900 paket makanan siap saji, 50 unit terpal dan tenda gulung, obat-obatan dan bahan pokok serta logistik lainnya. Untuk personel bantuan juga dikirim kurang lebih 500 personel gabungan TNI, Polri, dan sipil. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus bersama istri dan jajaran beserta Forkopimda Sulut terlihat memantau langsung proses pengiriman bantuan logistik ini di Pelabuhan Manado pada Senin sore. Usai melihat langsung bantuan logistik yang akan dikirim di kapal penumpang Glory Mary, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus kepada media bilang, selain mengirimkan bantuan logistik, pemerintah provinsi langsung berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Sitaro terkait pemberdayaan alat berat di Sitaro dalam proses evakuasi daerah terdampak bencana banjir bandang. Dari peristiwa itu ada 2 desa yang kena bencana karena dia ada di posisi kanan kiri sungai ya, dan batu lumpur ini menutup alur sungai yang mengakibatkan mereka harus keluar terdampak banjir. Dan di sana sini saya lihat banyak batu-batu besar yang perlu diangkat dengan eskavator ya. Kalau hanya manusia saja itu nggak cukup waktu kita melakukan perbaikan di sana. Itu sebabnya koordinasi kita dengan pemerintah daerah Kabupaten Sitaro untuk bagaimana memperdayakan alat yang ada di sana dulu. Terkait dengan cuaca saat ini, keterbatasan kita yang dari Manado agak
terhambat ya, sehingga kita memberdayakan apa yang ada di sana, dan sore ini kita akan berangkatkan kapal logistik. Gubernur Silvanus juga bilang bahwa bantuan pemerintah tidak hanya sampai di sini, namun pemerintah masih berupaya mengumpulkan bantuan lainnya seperti mengirimkan alat berat seperti ekskavator dan alat berat lainnya untuk mempercepat proses evakuasi korban dan perumahan yang terdampak bencana. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus beserta Forkopimda meninjau langsung lokasi bencana banjir bandang di Kecamatan Siau, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Gubernur ingin memastikan upaya pemulihan pasca bencana berjalan baik dan terukur. Rombongan Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus beserta Forkopimda tiba di Bandara Siau pada pukul 12.00 WITA dan langsung menuju lokasi bencana banjir bandang dan longsor di Desa Bahu, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Tiba di lokasi bencana, Gubernur Julius Silvanus yang disambut oleh Bupati Sitaro Cynthia Kalangit beserta jajarannya langsung melihat situasi dan kondisi lokasi terdampak bencana yang masih ditutupi material batu dan lumpur. Di lokasi bencana, Gubernur memberikan arahan mengenai penanganan pasca bencana dalam upaya pemulihan daerah terdampak bencana yang masih sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah. Sejumlah alat berat terlihat telah diberdayakan untuk membersihkan material longsor dan banjir bandang yang masih menutupi badan jalan utama Siau dan lokasi Polres Sitaro yang mengalami kerusakan cukup parah. Gubernur juga mengunjungi lokasi pengungsian. Gubernur ingin memastikan para pengungsi mendapatkan penanganan dengan baik. Bantuan berupa beras, matras, kasur, dan obat-obatan telah diterima pengungsi. Kondisi yang dilaporkan dengan kondisi lapangan sama, tidak ada yang kurang, tidak ada yang ditambah. Ini memang perlu perhatian khusus, penanganan khusus untuk keberlanjutan, ya. Karena kalau saya lihat tempat-tempat kejadian tadi itu ada celah air. Dan itu memang bekas sungai, dia kadang ada air, kadang tidak. Waktu kejadian itu tiba-tiba air datang dari atas yang begitu deras, ya, melalui jalur itu juga. Sehingga saya lihat lokasi ini perlu ada, ke depan perlu ada relokasi, atau kita lihat bagaimana dari tempat yang lebih aman. Rencananya pembangunan rumah bagi warga yang kehilangan tempat tinggal juga akan diupayakan pemerintah provinsi dan kabupaten. Edward Siwi, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, hari ketiga pasca banjir bandang di Pulau Siau, tim SAR gabungan berhasil menemukan 1 orang balita. Hingga Rabu siang, penemuan ini menjadikan total korban meninggal dunia mencapai 17 orang dan 2 masih dalam pencarian. Inilah detik-detik saat tim SAR gabungan menemukan 1 korban meninggal dunia yang merupakan anak balita. Jenazah balita ini ditemukan di antara material banjir di Kampung Lakhaeng, Kecamatan Siau Barat Selatan. Dapat kami laporkan sampai siang hari ini, tim SAR gabungan sudah berhasil menemukan 1 korban pada pukul 11.40 WITA atas nama Clayton Azril. Korban ditemukan oleh tim SAR gabungan yang dibantu oleh K9 Polda Sulawesi Utara dengan kondisi meninggal dunia, dan saat ini juga sudah dievakuasi dan diserahkan ke pihak keluarga. Dengan penemuan 1 lagi korban banjir di Rabu siang ini, total korban banjir bandang yang meninggal sudah mencapai 17 orang. Sementara itu 2 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Pencarian terhadap 2 korban yang masih hilang terus diintensifkan tim SAR gabungan, termasuk dengan menggunakan alat bantu serta pengerahan anjing pelacak K9 dari kepolisian. Yana Mikesingal, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara. Informasi tanggul jebol ratusan rumah terendam banjir di Gorontalo akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Saya Doni Arai, masih bersama Anda di Kompas Sepekan. Saudara, Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura, Kota Palu, secara resmi meluncurkan layanan bedah retina perdana. Layanan ini pertama kali di Sulawesi Tengah. Ini dalam rangka peningkatan layanan kesehatan mata di daerah itu.
Kehadiran layanan bedah retina di Rumah Sakit Anu Tapura membawa kabar baik bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Selama ini pasien dengan kasus retina harus dirujuk keluar daerah seperti Makassar atau Jakarta. Kondisi tersebut seringkali harus memerlukan biaya besar serta waktu tunggu yang panjang. Dibukanya layanan ini di Kota Palu membuat penanganan pasien akan lebih cepat, efektif, dan efisien. Kehadiran bedah retina diharapkan mampu mempermudah akses penanganan penyakit mata berat, khususnya gangguan retina. Pada hari peluncuran, sebanyak 8 pasien langsung menjalani operasi bedah retina. Operasi menangani berbagai kasus berat, diantaranya pendarahan vitreous, macular hole, hingga endophthalmitis. Warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Jadi hari ini kita launching layanan bedah retina di Rumah Sakit Anu Tapura. Ini layanan bedah pertama ya, bedah retina pertama di Sulawesi Tengah. Jadi bisa dibayangkan 13 kabupaten kota itu akan berkumpul di sini untuk terkait dengan kesehatan mata. Tadi sudah kita dengarkan dari Prof. Habibah itu terkait bagaimana kadang-kadang kalau ke Makassar itu waiting list-nya 3 bulan, ke Jakarta waiting list sampai 1 tahun. Nah, alhamdulillah kita di Kota Palu, di rumah sakit kita sendiri itu sudah ada. Jadi itu mengurangi, lebih efektif, lebih efisien, kemudian biayanya juga lebih murah, mereka tidak perlu lagi dirujuk keluar kota gitu ya. Jadi ada di rumah sakit kita, insya Allah ini berjalan dengan baik dan lancar. Layanan bedah retina di RSUD Anu Tapura Palu telah ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Kebijakan ini memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat, khususnya dari kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah, untuk mendapatkan penanganan medis tanpa harus dirujuk keluar daerah. Rolis Muklis, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Sorotan dari Kabupaten Gorontalo, banjir kembali melanda wilayah Kabupaten Gorontalo. Sedikitnya 2 desa di Kecamatan Limboto Barat terendam banjir setelah hujan deras mengunjur kawasan itu. Sungai yang meluap yang membuat tanggul setempat jebol membuat ratusan rumah warga terendam banjir. Sedikitnya 120 rumah dan 146 kepala keluarga di Desa Tunggulo dan Hayahaya, Kecamatan Limboto Barat, terdampak banjir akibat hujan deras mengguyur kawasan itu pada Minggu sore. Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi sejak sore hari membuat debit air sungai meningkat tajam, membuat tanggul di salah satu titik jebol hingga air pun meluap ke pemukiman warga. Hingga Senin pagi beberapa rumah terpantau masih terendam meski banjir sudah surut. Terlihat beberapa warga masih membersihkan rumah mereka dari sisa-sisa banjir. Salah satu warga bilang air yang datang secara tiba-tiba membuat warga panik, bahkan tak sempat menyelamatkan barang mereka. Tiba-tiba. Jam berapa dia naik ini? Maghrib, pas sembahyang maghrib. Jadi ketinggian air kira-kira berapa? Ini lewat itu jalur sini, jendela. 1 meter ada? Iya. Tinggi sekali. Sempat selamatkan barang-barang? Tidak, tidak sempat, basah semua. Ini kira-kira DP air itu dari mana? Tanggul jebol. Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Gorontalo bilang saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak Balai Sungai untuk segera memperbaiki tanggul di Sungai Marisa yang jebol agar peristiwa serupa tidak akan terjadi. Mereka sekarang ini tinggal ada melakukan pembersihan. Itu kejadian Tunggulo sama Hayahaya itu, Hayahaya ini Pak ya sudah menjadi langganan dari mungkin hujan sedikit pasti banjir. Tunggulo itu Pak karena jebolnya tanggul itu. Sebenarnya Pak tidak jebol tanggul itu Pak, tidak sampai segitu airnya itu Pak. Kita dari BPBD ini Pak, kita akan berkoordinasi dengan Balai Sungai karena ada beberapa sungai itu, Sungai Melalahu, Sungai Peguyaman sama Sungai Marisa itu kan tanggulnya yang ambruk yang buat jebol. Jadi kita akan berkoordinasi dengan Balai Sungai, mungkin melewati Pakalak dengan sama Kadis PU akan koordinasikan ini. Karena tanggung jawab sungai ini kan balai Pak. Kita pada prinsipnya Pemda mensupport. Selain merendam pemukiman warga, banjir juga merendam lahan pertanian milik warga dan salah satu sekolah yang berada di Kecamatan Limboto Barat. Agustiar, Kompas TV, Gorontalo. Masih dari Gorontalo, satu keluarga dilaporkan hanyut terseret arus sungai Paguyaman, Kecamatan Boliyuhuto, Kabupaten Gorontalo.
Tim SAR masih melakukan pencarian terhadap 2 orang korban yang belum ditemukan. Ketiga korban adalah ayah, ibu, dan anaknya yang saat itu sedang menyeberangi sungai Bali Yohuto sepulang dari kebun. Air sungai yang tiba-tiba deras langsung menghantam ketiganya yang saat itu berpegangan tangan saat menyeberang. Tetapi di tengah sungai, pegangan ibu dan anaknya terlepas dari genggaman ayahnya. Dalam kejadian ini, sang ayah berhasil menyelamatkan diri, namun naas, sang istri dan anaknya yang berumur 9 tahun hanyut terbawa arus sungai. Menerima laporan dari keluarga, Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo langsung menggelar operasi pencarian. Hingga di hari kedua pencarian, kedua korban belum ditemukan karena terkendala arus sungai yang masih deras dan keruh. Sampai hari ini, pelaksanaan operasi SAR hari kedua, sampai pukul 17.50, tim sudah melaksanakan pencarian dan hasil masih nihil. Karena kondisi di lapangan juga arus di sungai Paguyaman itu sangat deras dan keruh sehingga mempersulit juga daya untuk geraknya tim di lapangan. Untuk rencana operasi besok akan kami lakukan pada pukul 06.30. Rencana akan tim melanjutkan pencarian dengan membagi 2 seru. Seru yang pertama akan melakukan pencarian mulai dari lokasi kejadian sampai ke muara Sungai Paguyaman. Kemudian yang kedua, tim akan melakukan pencarian lewat penyisiran bantaran sungai menggunakan secara manual dan menggunakan drone thermal. Tim SAR gabungan saat ini masih melakukan pencarian hingga ke arah muara sungai. Pencarian dilakukan secara manual menggunakan perahu karet hingga dibantu menggunakan drone thermal. Agus Tiar, Kompas TV, Gorontalo. Dan informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Sepekan. Tetap ikuti Kompas Sepekan setiap hari Sabtu dan Minggu. Saya Doni Arai, pamit undur diri. Saksikan rangkaian program berita di Kompas TV. Independen, terpercaya.